Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'dama ala ibadihil minnah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad adada man shalla alaih wa salli ala sayyidina Muhammadin adada man lam yusalli alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama amartana an nusalli alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalli alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama huwa ahluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Niki kula ngeten niki Gus nate disalahne. Begitu qala Allah Ta'ala terus maca a'udzu disalahne Gus. Makane mestine wa idza quri'al Qur'anu fastami'u billah. Kan ngono kan. Sing maca aku tapi disalahne. Gusti Allah bar qala kok a'udzu. Salah nih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, ulama'ana wa qurama'ana, wa bil khusus akhinal karim Bapak Sutrisno, Camat Buntang Utara, Bapak Kapolsek Buntang Utara, dan Gus Amin, para kiai, para guru, para asatidah, dan tak lupa pula para bapak kepala desa yang memang gandeng-gandeng cek nom-nom ya. Alhamdulillah hadir. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja ngaji. Saya tadi dengar Pak Tris ada inisiatif untuk maju di Dewan Provinsi. Kita mendengarnya sangat bangga dan kita mengamini, semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kampanye, bukan panjel ya, dungo undang kampanye. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin seringkali kita membayangkan Pak, bahwa hidup di dunia ini merasa banyak punya teman. Tapi kadang kita tidak pernah membayangkan kira-kira besok di kuburan ini sopo teman kita. Ya tak? Ini ada 3 Pak. Teman yang setia setiap hari menemani kita. Cuma teman ini yang satu berkata begini, ana ma'aka madumta hayyan. Aku akan selalu bersamamu selama kau masuk hidup. Tapi begitu kamu nanti masuk kubur, sorry bro, sampai di sini saja. Kira-kira siapa ini? Konco yang setiap hari menemani kita dengan setia, baik suka maupun duka, kemanapun kita berada, dia menemani. Tapi begitu sampai di liang lahat, bye-bye, sorry, aku mau koke ini baik. Ini siapa? Dzalika maluhu, yaitu harta kita. Harta benda yang selama ini kita perjuangkan sampai lali waktu. Sedikit demi sedikit kita kumpulkan, kita perjuangkan sampai lali kewajiban. Ternyata menemani kita cukup hanya di dunia saja. Bahkan kadangkala di dunia saja kita sudah ditinggalkan. Ibu, neng kuburan gak melu. Makanya ketika kita masih punya kesempatan, punya harta, segera kita sedekahkan. Supaya nanti kita bisa punya teman. Ini teman satu.
Kemudian teman yang kedua, ana ma'aka wa idza balagtal khabra lasta minni wa ana laka. Ada teman yang bilang begini, aku akan menemanimu sepanjang jalan, sepanjang usiamu. Sama seperti yang di atas tadi. Ketika sampai di liang lahat, maka cukup sampai di situ pula aku menemani. Ini adalah wadzalika wa waladuh, anak, istri, saudara-saudara kita. Mungkin ketika kita di dunia begitu memperjuangkan anak istri kita, anak yang dari kecil kita besarkan, kita besarkan dengan penuh kasih sayang, sepenuh hati. Tapi ternyata hanya sampai di situ mereka menemani kita. Makanya ketika kita masih punya waktu, manfaatkan, didiklah putra-putri kita untuk bisa mengenal kita. Supaya bisa menyertai kita sampai besok di liang lahat. Ingat Bu, mungkin sepanjang waktu kita hari-hari bahkan malam itu kita habiskan untuk ngurusi anak, ngurusi istri, ngurusi suami. Tapi begitu kita meninggal sampai di liang lahat, mereka ternyata meninggalkan kita. Ketika kita meninggal, bojo yo nangis jajane. Tapi begitu nimbun kita, Pak, mereka yang sangat keras menginjak tanah kita. Itu sepurane dulu, sepurane sayang, sepurane Mas, aku cukup sampai di sini. Ternyata anak istri yang kita perjuangkan tidak bisa kita andalkan untuk bisa menemani kita di liang lahat. Cuma teman satu ini Pak Bu yang nantinya akan menemani kita sepanjang perjalanan kita, baik masih hidup di sini maupun kelak sampai ke akhirat. Dia berkata, ana ma'aka man dumta hayyan wa maitan. Ini teman setia, Pak. Siapa mereka? Siapa orang ini yang akan menemani kita masih hidup maupun kelak yang sudah meninggal? Wadzalika amaluh, amal perbuatan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah hendak membuktikan, menunjukkan kepada kita bahwa kita diberi kesempatan usuk bisa kumpul di sini ini. Ini sebagai nikmat dan rahmat. Jadikan ini kesempatan, momen yang terindah di mana nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Umpama. So, ketika kita menghadap Allah, dari sekian perjalanan kita balik sampai dewasa sampai meninggal, di setel. Enek sing kesempatan biyen mancing, buang-buang waktu sia-sia, jago ngopi ning warung sampai berjam-jam nggak ada nilai. Yang ada nilai sempurnanya justru kesempatan momen seperti ini. Ini yang nanti akan kita ingat, ternyata momen inilah yang terindah di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintah oleh Al-Qur'an untuk mensyukuri dan memelihara persaudaraan kita. Kalau anak, istri, tadi harta, ternyata nggak setia, Pak. Nggak setia. Yang setia satu-satunya adalah amal. Amal pun itu kalau baik. Ini jangan dikira amal baik tok yang menemani. Amal buruk juga. Amal buruk juga menemani kita. Makanya kita butuh saudara-saudara banyak. Butuh kita persahabatan sebanyak-banyaknya. Agar nanti ada yang mendoakan kita, ada yang menemani kita. Ini dalam Al-Quran disebutkan, insya Allah nih. Ini terus terang saya ngerpek. Ketoke ora pati apal. Mohon maaf, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Kone a'udzu salah maneh. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana.
Ini Al-Quran. Ingatlah akan nikmatku di saat kalian dulu saling tidak mengenal, saling bermusuhan. Bapak Ibu saya yakin yang hadir ini dari sekian banyak suku. Ada Jawa, ada Banjar, ada Kutai, ada Bugis. Awalnya nggak ada yang pernah kenal. Okay? Orang yang kenal. Bahkan mungkin saling curiga. Saling bermusuhan. Tapi karena nikmat Allah, sehingga Allah meluluhkan hati kalian semua menjadi bersaudara. Kompak. Ini nikmat Allah yang perlu kita cek. 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 Sabar. Cek, cek. Cek. Udah kan? Ya. Kita lanjutkan setelah iklan berikut. Baik. Sampai mana tadi? Jadi kita diwajibkan untuk mensyukurinya atas kebersamaan ini. Karena menurut dari ayat yang kami baca tadi, awal mula kita tidak ada yang kenal, lalu Allah dengan nikmatnya wa allafa baina qulubikum. Allah meluluhkan, melemaskan, melunakkan hati kita sehingga saling mengenal. Setelah saling mengenal, tentu kita butuh ikatan. Namanya ikatan persaudaraan, ikatan persahabatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an disebutkan pula a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kali ini mungkin enggak salah soalnya ning Al-Qur'an, kan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini ayat yang menerangkan tentang perintah agar kita menjalin persaudaraan, persahabatan, dan dalam ikatan satu akidah. Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau kita menjalin persaudaraan hanya dilatar belakangi karena harta, manakala harta kita habis, maka saudara kita akan sedikit demi sedikit meninggalkan kita. Kalau jalinan persahabatan hanya dilatar belakangi karena sebuah jabatan, maka manakala jabatan itu selesai, maka selesai pula persahabatan tersebut. Tapi manakala persahabatan dijalin karena Allah, alasan karena seiman, satu akidah, insya Allah sahabat persahabatan dan persaudaraan ini akan tetap abadi dan kekal. Betul? Dan ini yang kita harapkan. Ini yang akan kita harapkan nanti kelak sampai besok hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun orangnya, nanti ketika di hadapan Allah ada dihisab, mereka akan ditanya siapa orang-orang yang pernah kamu kenal. Ada orang yang dua bersaudara, dua bersahabat. Satunya orang ini beriman tapi ahli maksiat, uangnya tidak ngaji, gak ngerti hukum, setiap hari maksiat. Yang satunya orang taat. Besok di akhirat ketika dihisab, ternyata ya justru orang yang taat itu masuk surga, sementara yang tidak taat di neraka. Ketika Allah perintah malaikat membawanya ke surga bagi yang taat tadi, sing digawa ki mau Pak,
Cek tengok. Aku kok gak petuk koncoku. Kenalanku biyen kalau kumpul-kumpul jamaah kene yang dia. Kok gak ada? Malaikat yang ditugaskan tadi, ayo cepat, aku diutus Allah untuk membawamu ke surga. Sebentar malaikat, aku cari temanku dulu. Siapa namanya? Namanya si A, si A. Anggap saja Pak Dut gitu aja. Dicari-cari ternyata Pak Dut gak ada di surga. Akhirnya orang ini gak mau masuk surga, Pak. Gak mau masuk surga. Malaikat, tolong aku antar ke neraka. Oi, jangan gila kamu. Aku diutus Allah membawamu ke surga. Enggak, aku enggak mau. Selama aku belum ketemu saudaraku namanya Pak Dut. Loh, Pak Dut itu di neraka ya? Ya apa sampai di aku antar sana. Malaikat dengan terpaksa mengantar. Neng kono ya gak kenal, Pak. Dikorek-korek nang Pak Dut biyen wong ganteng neng kono wis hancur. Ya wis gosong wis. Itu. Akhirnya lalu dihadapkan hisab lagi. Apa alasanmu kamu membawa dan mencari Pak Dut ini? Begini malaikat, ini meskipun orangnya begini, dulu pernah kumpul-kumpul sama saya, pernah bersatu majlis dalam sebuah sholawatan, majlis zikir, masjid ta'alum. Orang ini dulu menyertaiku. Kok kari-kari aku mlebu swarga dhewe dhek neraka? Enggak ada dong. Terus maksudmu piye? Ya, kalau begitu dia diajak surga. Nggak bisa. Ini sudah jadi keputusan. Ya kalau begitu aku nggak masuk surga. Nggak mau aku. Malaikat bingung, Pak. Bu, bingung malaikat. Nuwun pirsa tadi. Pripun ing Gusti ya Allah, gimana ini? Ada dua orang kok begini. Timbang amalnya. Begitu ditimbang lagi, ya karuan, Pak. Yang taat tentu pahalanya banyak. Yang tidak taat tadi, yang Pak Dut tadi tetap dosanya oke. Akhirnya karena persahabatan dulu dilandasi karena satu akidah, yang satu masuk surga tadi mengorbankan diri. Sudah malaikat, begini saja. Aku, amalku semua tak berikan kepada saudaraku ini. Tak berikan semuanya. Kamu kok begitu? Iya, pokoknya tak berikan supaya saudaraku bisa masuk surga. Begitu ditimbang, Pak. Akhirnya ya benar, otomatis si Pak Ndut yang dulunya di neraka ini punya pahala banyak. Sementara si A tadi yang baru masuk surga nggak punya apa-apa yang diberikan. Akhirnya Allah menyaksikan semua itu, lalu Allah berfirman, ya malaikati, aku menyaksikan semuanya. Orang ini dengan tulus memperjuangkan saudaranya yang dulunya di neraka. Bahkan dia rela memberikan amal solehnya kepada saudaranya. Bahwa mereka dua-duanya masuk surga. Akhirnya dua-duanya masuk surga. Lantaran apa, Pak, Bu? Persahabatan. Iki sebenarnya ngono, Pak. Bu, kita kumpul ning kene jadi saksi. Jadi saksi dan kita nanti saling membela. Ojo kok enak-enak nang swarga tok. Dhewean. Ngertilah bila kumpul bareng, ngaji bareng dengan alasan yang sama. Itulah kenapa kita dianjurkan untuk menjalin persahabatan, persaudaraan. Karena manusia, khususnya orang Islam ini, ibarat orang bagaikan kal jasadil wahid. Sebagaimana jasad ini, Pak. Manakala ada salah satu anggota yang sakit, maka yang lain akan ikut merasa sakit. Ini kalau persaudaraan. Nah, bagaimana cara kita menjaga dan memelihara persaudaraan ini? Satu, kuncinya saling melengkapi, saling membantu, dan saling kerjasama. Saling melengkapi, saling membantu, kerjasama. Tapi ingat, ini pun dalam koridor syar'i Islam. Al-Quran menyebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Selain itu, nggak usah. Kita tahu ada saudara kita punya rencana baik, bantu dia. Ya, tapi kalau ada saudara kita yang punya rencana jahat, yang tidak syar'i, nggak usah dibantu.
Ini koridor Islam. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa. Ada ismi dan udwan dan bermusuhan. Al-Qur'an jelas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saling membantu, saling mendoakan. Kalau kita mendoakan diri sendiri mungkin setiap hari lah. Tapi ingat ada saudara kita yang mungkin saat itu butuh bantuan. Kita mau membantu nggak bisa. Uang nggak punya, harta nggak punya. Minimal dibantu tuh doa. Makanya Islam juga mengajarkan ketika setiap habis sholat kita dianjurkan untuk membaca doa. Allahumma gfir lana wali walidina, terus bla 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 sampai walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, bahkan al ahya'i wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kita doakan semua. Itu semua ketut, semua kena. Minimal kita doakan supaya kita masuk dalam persaudaraan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, kunci menjalin persahabatan adalah saling memaafkan. Kita tahu bahwa dari sekian banyak saudara-saudara kita, ada yang berangkat dari suku Jawa, suku Bugis, Banjar, Kutai, mana saja ada. Dari sekian banyak karakter kumpul dari situ. Bisa jadi terjadi gesekan-gesekan. Ya toh? Enek konco sing ketek muneng tapi muringan. Ya toh? Enek sing murah senyum tapi egois. Jarang enek wong sing orang yang ganteng, cantik, murah senyum, ya toh, baik hati, sering memberi, jubarang ngono kuwi. Ya toh. Nah, dari sekian banyak corak manusia, ya toh, terjadi beberapa gesekan. Satu yang perlu kita pertahankan, saling memaafkan. Saling memaafkan. Dalam hadis Nabi disebutkan gini, Pak. Ini potongannya saya pikir. Barang siapa yang punya tiga hal ini, salasun man kunna fihi hasaballahu hisaban yasira wa adkhalahu Allahul jannah. Barang siapa yang ada tiga macam ini, barang siapa yang mempunyai tiga ini, maka besok Allah akan hisab dia sebagai hisab yang paling ringan. Hisab itu hitungan, Pak. Hitungan amal perbuatan. Besok di akhirat tidak ada satupun orang yang lepas dari hisab. Kecuali orang yang dikehendaki Allah. Bigori hisab. Dihitung, Pak. Hisab itu. Nah, nanti kita dihisab dengan hisab yang paling mudah. Karena ada, Pak, orang yang dihisab dengan hisab yang susah, ya, sulit betul. Kesalahannya mung suwidik janjane. Tapi kalau dipersulit, diperberat, jadi berat. Sampai berkali-kali di situ, nego sana, nego sini. Belum selesai juga. Padahal salahnya mung sitok. Ketika di dunia, dia pernah pinjam jarum. Jarum itu, Pak. Jarum yang kecil. Sampai mati dia lupa mengembalikan. Nek ning kono dikisap sing susah, ya jadi susah. Tapi nek dikisap yang ringan, ya jadi ringan. Nah, ini masalahnya begini, dawuh Nabi ini. Barang siapa yang mempunyai tiga hal ini, maka dia akan dihisab Allah dengan hisab yang paling mudah. Dan Allah masukkan dia ke surga. Permasalahannya, tiga hal ini apa? Satu, tu'ti man haramaka. Berilah orang yang tidak pernah memberi kamu. Bahasanya ringan, Pak, Bu. Berilah kepada orang yang tidak pernah memberi kita. Bahasanya ringan. Tapi pelaksanaannya tidak semua orang bisa. Kalau kita sering memberi kepada teman baik, wajar. Kalau kita sering ngasih orang yang pernah ngasih kita, wajar, itu ringan. Tapi memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kita, ini tidak semua orang bisa. Susah. Bukan susah, susah. Ya tak?
Makanya ya berat. Tapi dicoba. Ya, ini faedahnya kita bersahabatan. Berilah kepada orang yang tidak pernah memberi. Ini satu. Yang kedua, apa lupa aku. Dan yang kedua, berilah maaf orang yang tidak pernah, yang berdosa kepadamu. Ini yang terutama. Ya, memberi maaf kepada orang yang punya salah. Kalau orang bersalah minta maaf sudah sewajarnya. Ya toh? Orang bersalah lalu minta maaf ya sudah semestinya toh. Tapi bagi orang yang dalam posisi benar, posisi menang, posisi mampu membalas, tapi justru ia memilih memberi maaf. Ini jiwa yang luar biasa. Luar biasa. Tidak semua orang bisa. Jadi nomor satu, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Kedua, memberi maaf kepada orang yang bersalah pada kita. Begitu juga ketika kita juga bersalah, tentu kita yang minta maaf. Dan begitu seterusnya. Terus yang ketiga adalah menyambung orang yang tidak pernah sambung rasa dengan. Bersilaturahim kepada orang yang tak pernah sambang ke kita. Iku yo angel. Susah itu. Ketoknya bahasanya sederhana. Itu dolani wong sing gak pernah dolan. Kalau di Jawa itu Pak, masalah dolan, masalah kunjungan-kunjungan itu Pak, kadang dihubungkan dengan usia. Lho aku luwih tuwek kok kon rono. Sapa susudi? Lha apa hubungannya lho? Padahal Al-Qur'an dan agama Islam terang-terangan memberi pelajaran. Barang siapa yang suka melakukan silaturahim, maka Allah panjangkan usia. Permudah rezekinya. Urusannya jadi beres. Ya, ini fadilah daripada silaturahim. Makanya kayak seperti ini perlu silaturahim. Ada nilai silaturahimnya, ada nilai kebersamaannya, ada nilai kumpulnya, ta'alumnya, lengkap pokoknya apa yang digagas Gus Amin, Pak Camat, luar biasa. Katanya ini setiap anu Pak Ustaz, setiap selapan menit, wah luar biasa, selapan sekali, kumpul begini, ini luar biasa, dan ini jadi saksi nanti di akhirat. Jadi tu siluman koto akal, yang ketiga, sambung rasa kepada orang yang nggak pernah nyambung. Kita negur orang kepada orang yang tidak pernah negur kita, nggak gampang loh. Padahal Nabi juga menyatakan bahwa manakala ada sesama muslim bertemu, siapa yang paling utama di antara duanya adalah yang memulai salam dulu. Bapak Ibu, kalau kita ketemu saudara kita di jalan, yang punya nilai plus di antara duanya adalah yang memulai salam. Kok mulai salam kok dihubungi nek, dihubungno ning usiane. Kok sudi men aku kan nakokno dhek luwih enom. Kadang begitu. Dia kan sing tuwa, sing enom, mestine ngawiti lah. Kadang begitu. Seperti kita ketika kita halal bihalal, hari raya gitu loh Pak. Hari rayaan, memaafkan gitu. Meniki kadang juga dihubungkan dengan usia. Ada kok orang teko to Kang sampean gitu. Lah kowe karo aku tuwek endi? Ya kayak tuwek endi gitu ya. Padahal urusan memaafkan adalah masalah dosa, masalah kesalahan, bukan masalah usia. Mana yang merasa salah, ya harus datang. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita punya tiga tadi. Barang siapa yang mempunyai tiga hal ini, Allah akan hisab dia dengan hisab yang paling ringan. Diling-iling. Apa tadi Bu? Memberi kepada orang yang tidak pernah mewehi, wong gak tahu weweh. Wong kadang dia sebut batah atau weweh. Ya. Nomor satu. Nomor dua, memaafkan orang yang bersalah. Kemudian yang ketiga, menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutus. Kayak biasanya sudah. Kita nanti hitung-hitung yo tonggoku. Ora tonggo tok wong ke jek ponakanku. Lho mungkin lebihan bapak ya misanan karo bojoku. Gak tahu sambang. Goleki sing ngono ki, Pak. Ora usah nunggu riyo.
Apa dolan ngene tanggane riyaya, dolan ngene batai ngenteni riyaya. Begitu kita tahu pada hadis ini, maka sering-seringlah kita kunjung kepada orang yang nggak pernah kunjung. Ya, kadang ada Pak, orang yang melaksanakan hadis ini kadang sebelah. Orang senenge mung didolani. Enek, nek kondolan gak pati seneng deh. Ngono ki dalile ya silaturahim. Bener apa salah? Ya bener, nek bener juga. Jadi sing disebut silaturahim itu baik yang datang maupun yang didatangi. Sama-sama. Sing penting silaturahimnya tersambung. Silah iku nyambung, rahim iku sana. Rahim iku keluarga lah, kesanakan. Ada hubungan sana. Iku rahim. Saya pernah ditanya Pak, Bu, Pak Ustadz, kok ada istilah silaturahim, ada silaturahimi? Dengar Bu ya? Ada silaturahim, ada bahasa silaturahmi. Yang benar mana? Dua-duanya benar. Silaturahmi, ya, iku yo boso kita, bahasa Indonesia. Boso Jawa ya silaturahmi. Ya. Dan silaturahim, iku nganggo bahasane Arab. Rahimi dari kata rahim. Makanya rahim itu maknanya sana. Yang menyambung sana, nyambung persaudaraan, menyambung kekeluargaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya kita sangat bersyukur manakala Allah kumpulkan kita dalam satu majelis yang besar ini sebagai bukti bahwa kita saling bersaudara. Awalnya gak kenal, akhirnya dikenal. Di sini ada nilai zikir, ada nilai sholawat, ada nilai tasbih, ada nilai sedekah, ada nilai silaturahim. Kumpul pokoknya. Tentean bahagia betul. Maka insya Allah ini nanti yang jadi pengalaman terindah manakala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebentar lagi ini bulan Ramadan Bu ya. Tinggal ngitung hari aja ini. Ya, tinggal ngitung hari. Di bulan Ramadan itu kita tahu bahwa sebelum Ramadan 2 bulan berikutnya, sebelumnya, itu kita sudah dianjurkan untuk bersiap-siap. Memangnya apa yang perlu disiapkan? Ya macam-macam. Mental kita, keimanan kita, semangat ibadah kita. Mulai dipelajari, mulai dari Rajab sampai Syaban, hingga nanti masuk bulan Ramadan. Supaya begitu masuk Ramadan, terbiasa kita menjalankan ibadah. Kata Ramadan itu dari kata bahasa Arab, sumber katanya itu pangkal katanya Ramadan, biasa diartikan membakar. Ramadan ditambah alif dan nun sebagai sigat mubalaghah, disebut saking panasnya, membakar. Maksudnya opo? Allah memakai bahasa Ramadan dalam 1 bulan itu disebut Ramadan. Yang dibakar apanya? Kata Ramadan. Ternyata inti dari maksud itu adalah agar dosa-dosa hamba Allah dihapus dan dibakar khususnya di bulan itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kok dianjurkan untuk berpuasa? 1 bulan penuh lagi. Allah ngasih kesempatan kita, nikmat kita dalam setahun itu ada berapa hari? 365 hari, 63 hari. Allah hanya meminta 1 bulan di antaranya, yaitu bulan Ramadan. Kalian stop, ojo mangan sih, ojo ngombe sih. Untuk fokus beribadah menyembah Allah. Disebut poso Ramadan lagi. Nah, ini kisahnya begini, Pak. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya akal.
Berarti akal. Manusia ini disebut manusia karena dibekali akal. Di mana fungsi akal ini yang bisa membedakan, oh iki apik, iku elek, oh iki enak, iki gak enak, oh iku nyenengne, iki gak nyenengne. Iku yang bicara siapa? Akal kita. Kalau hewan nggak bisa begitu, Pak. Pokoknya maunya apa, yaitu seluduk terus. Nek mengkono nek menungso kok nyeruduk terus, berarti akalnya untuk konslet. Jadi ketika Allah menciptakan akal, begitu akal sudah terbentuk begitu sedemikian rupa, Allah panggil, wahai akal, duduk kamu. Dengan taatnya akal duduk. Lalu Allah memanggil lagi, wahai akal, berdiri kamu. Dengan taatnya akal berdiri. Kemudian Allah bertanya, ya aklu ma anta. Wahai akal, siapa kamu? Langsung akal menjawab, ana abduka dhaif wa anta rabbil azim. Jawab akal, aku adalah hambamu yang lemah ya Allah, engkau adalah Tuhanku yang maha mulia. Allah lalu respon, Pak. Berfirman, ya akal, aku tidak menciptakan makhluk yang semulia kamu. Ingat ini. Aku tidak menciptakan makhluk yang semulia kamu. Artinya wong nek pingin mulya akalnya digunakan. Ini pada saat Allah menciptakan akal. Namun giliran Allah menciptakan nafsu, karena manusia itu di samping diberi akal, Allah juga sertai pula dengan nafsu. Akal untuk menyetir, nafsu untuk mendorong. Nek wong dikean akal tok, karena nafsunya ya lemah, gak punya keinginan. Nah, ceritanya begini, Bu. Manakala Allah menciptakan nafsu, enggak seperti akal tadi. Begitu nafsu dibikin begitu, Allah memerintah, wahai nafsu, duduk. Malah buangkang. Apa-apaan aku suruh duduk. Ayo nafsu berdiri. Apa-apaan aku suruh berdiri. Intinya nafsu ternyata bangkang, Pak. Bangkang perintah Allah. Makanya nek tukang bangkangan itu yo ngono ki, sing bicara nafsu. Ya toh? Nah, begitu Allah tanya, ya nafsu man anti wa man ana. Wahai nafsu, siapa kamu? Siapa saya? Nafsu dengan congkak dan sombong menjawab, ana wa anta. Ini jawaban nafsu. Karena sombongnya, Pak. Emangnya apa urusanmu? Aku ya aku, kamu ya kamu. Akhirnya Allah murka. Wong pantase wong diciptakno kok sombonge kaya ngono. Allah perintah malaikat, malaikat bawa ini nafsu, hajar dia di neraka. Kum, direbus ning neraka selama 100 tahun. 100 tahun. Begitu 100 tahun diangkat itu nafsu. Ditanya seperti semula. Ya nafsu man anti wa man ana. Siapa kamu, siapa aku? Dengan jawaban yang sama, congkaknya masih ada. Memangnya apa urusanmu? Ana, anta. Kata nafsu. Allah murka lagi, Pak. Malaikat cemplung loneh, ora cukup 100 tahun. Dihajar lagi di neraka selama 100 tahun. Dintas lagi, ternyata 2 kali sama jawabannya. Hingga 3 kali. Kali ini Allah tidak lagi memerintahkan malaikat untuk menyiksa nafsu ke neraka. Artinya panasnya neraka tidak bisa membuat nafsu menjadi cerah. Iku simbole wong saiki, Pak. Wong nek wis duwe nafsu gak wedi neraka. Gini mboten? Gak wedi neraka itu karep pokoke. Gak wedi neraka. Iku nafsu yang bicara. Kali ini Allah siksa neraka dengan tidak dikasih fasilitas. Makan nggak dikasih, minum nggak dikasih, lemes dia. Biasanya setengah songo ini sarapan. Sehat. Kali ini setengah hari nggak dikasih makan sudah mulai gemeter.
Sampai 1 hari gak dikasih makan, lemes itu nafsu. Nah saat itu baru Allah tanya, ya nafsi, ya nafsu man anti wa man ana. Wahai nafsu, siapa kamu dan siapa aku? Maka kali ini nafsu baru menyadari keberadaannya, baru menyadari bahwa adalah ciptaannya, baru menyadari kelemahannya. Ya Allah, kalau begitu aku tahu kali ini bahwa aku adalah hambamu yang lemah dan engkau adalah Allah Tuhanku yang maha perkasa. Disitulah Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita kalau ingin menekan mengalahkan nafsu, satu-satunya solusi adalah dengan cara berpuasa. Tapi yang ngono Pak, poso ki ojo sini poso ki bahasa Arabnya kan nek loro to. Ning Al-Qur'an juga ada 2. Ada bahasa saum, ada bahasa siam. Dan Al-Qur'an ning ayat perintah poso kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Bagaimana kata siam. Nah, sekarang apa bedanya antara saum dengan siam? Ternyata dalam tata bahasa Arab itu ada bedanya, Pak. Nek wong poso dalam takrif fikih-fikih itu, pokoknya wong poso itu menahan makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak dari fajar shadiq hingga terbenamnya mata, iku jenenge poso. Bah kok bengine iki mari poso mari buka ngrasani wong sampai murah-murah ora apa-apa. Kuwi jenenge jek poso. Beda maneh nek karo siam. Bahasa siam, manane ya poso. Kalau sudah siam, tidak lagi hanya menahan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi segala hal-hal yang membuat Allah murka dia hindari. Minimal sepanjang puasa Ramadan. Nek bulan-bulan yang lain jadi pelajari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu lantaran kenapa kita disuruh puasa. Makanya kadang nek poso iku hanya panggilan bagi orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang ada bekal iman di hati, yang mau soro-soro sedino ramangan nang ngombe. Padahal makanan di rumah banyak yang halal. Di situ ada makanan halal, minuman halal, tapi dengan catatan setelah maghrib baru halal. Masih itu hasil keringat kita sendiri. Tapi karena abot-abote duwe rasa iman, iki perintah Allah. Sampai wani-wanine nahan makan lapar, haus sepanjang hari. Ini karena ada iman. Makanya ayatnya perintah puasa yang ngono sing dipanggil wong iman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Nek orang duwe kapasitas iman, rasanya sulit orang melakukan itu. Di tengah banyaknya makanan di rumah. Ya dah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan Ramadan, keutamaan Ramadan. Ada sebuah hadis diceritakan panjang lebar, hadis qudsi. Hadis qudsi itu Nabi menceritakan firman Allah tapi yang tidak di Al-Qur'an itu. Suatu saat Nabi Musa ini bermunajat. Nabi Musa, Pak. Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ya Allah, adakah umatmu atau hambamu yang lebih kau muliakan daripada aku? Nabi Musa ini mungkin bahasanya kuras, Pak. Paling kental ya. Jadi dia merasa karena Allah angkat dia sebagai kalimullah. Disebut kalimullah karena dia langsung berdialog dengan Allah, berhadapan langsung dengan Allah. Nabi Musa itu punya derajat tinggi, termasuk salah satu ulul azmi. Karena dia mempunyai kesempatan langsung berdialog dengan Allah. Sehingga disebut Nabi Musa juluane kalimullah, orang yang pernah diajak ngomong. Ya Allah. Nabi Musa merasa paling unggul. Ya Allah, adakah hambamu yang kau muliakan melebihi aku?
Nah Allah lalu menjawab, Musa, ada hambaku yang nanti aku keluarkan di akhir zaman, yang derajatnya melebihi dari kamu. Kamu aku angkat sebagai kalimuka, kalimullah. Jarak antara aku dan engkau itu masih 70 hijab. 70 hijab. Tapi umat ini nanti yang saya turunkan, saya keluarkan di akhir zaman ini, itu jaraknya dengan aku cuma sejengkal saja. Apalagi manakala orang ini, umat-umat ini nanti, aku kasih kemuliaan melalui yang namanya Ramadan. Ya, Bu, Pak. Jadi Allah menghadiahkan Ramadan ini khusus untuk umat Muhammad. Kita nih. Dengan Ramadan ini Allah memuliakan kita. Sampai jaraknya kita dengan Allah cuma sejengkal. Bahkan Allah menerangkan dengan detail itu. Apalagi kalau ketika orang ini membuka mulut saat puasa. Jadi buka mulut puasa nih. Nek poso-poso mulutnya kan bau tuh Pak. Menurut kita. Tapi nek menurut Gusti Allah iku harum bagaikan parfum paling mahal. Menurut Gusti Allah. Tapi mbak ngono nek poso ya aja mangap terus. Iki penghormatan dari Allah. Terus ketika dia bangun dari tidurnya pada saat puasa, itu semua ibadahnya, gerak-geriknya disebut ibadah. Itu kemuliaan Ramadan hanya diberikan kepada umat Muhammad. Jadi Ramadan sebagai hadiah dari Allah untuk umat Muhammad. Itu sampai akhirnya Nabi Musa pun berdoa, Pak. Kalau begitu saya jadikan di antara mereka. Kaya Nabi Musa jaluk supaya aku juga ikut jadi umat Muhammad. Saking mulianya. Itulah kemuliaan Ramadan. Nah, dalam hadis-hadis dan cerita-cerita lain tentang Ramadan banyak sekali. Termasuk gini, Pak. Untuk menghormati Ramadan, pertama yang perlu kita tanamkan, khususnya dalam diri kita pribadi dan putra-putri kita, generasi seterusnya. Tanamkan hingga mulai sejak sekarang pentingnya Ramadan, mulianya Ramadan, supaya mereka juga mau menghormati dan mengagungkan setiap kali menyambut Ramadan yang agung. Karena nyata-nyata Ramadan ini diagungkan Allah hanya orang-orang yang mempunyai jiwa agung, yang mau mengagungkan sesuatu yang dikagungkan Allah. Akhirnya dia jadi agung juga. Ramadan dimuliakan Allah. Hanya orang yang mempunyai jiwa mulia yang mau memuliakan apa yang dimuliakan Allah. Mereka jadi mulia juga. Makanya ditanamkan dalam diri putra-putri kita, generasi seterusnya. Ini bentar lagi Ramadan. Ayo semangat ibadah, jadi pelajari. Diloloni mulai saiki. Makanya nek wong biyen nyuwun sewu, khususnya wong Jawa ada istilah ruwahan, ada istilah megengan. Iki mau jadi Gus. Ngendikane Gus, niki mboten sepinten sing rawuh. Soalnya sareng megengan. Oh, berarti ana istilah megengan gitu. Ada istilah megengan nggih? Megengan iku ya udah madok lah. Wong biyen ngarani megengan. Cara mungkin Arab ya mengagungkan ini ya. Mentakdim. Gitu. Ruwahan dari kata-kata roh, ruah. Insya Allah ceritanya ini ya saya nggak tahu sedetail apa, cuma saya pernah mendengar dalam kitabnya juga nggak tahu, pernah mendengar gini aja. Rata-rata orang yang membawa Islam ke Indonesia ini kan dari wali Songo diantaranya juga, dan mereka berasal dari tanah Yaman, Hadral Maut kalau dulu. Ya, dan di Yaman situ ada nabi yang terkenal dulu namanya Nabi Hud.
Nah, leluhur orang-orang Yaman itu kan dari Nabi Yusuf. Setiap ruah mereka mau Sa'ban, bukan ruah waktu itu. Ketika Sa'ban mereka menghauli Nabi Hud. Akhirnya orang-orang yang membawa Islam ke sini dengan rata-rata dari Yaman, termasuk Wali Songo, membiasakan itu hingga disebut ruah, menghormati dan menghaul para leluhurnya. Nah, ruwahan yang ngono. Ruwahan itu apa? Ruwahan kan istilah. Intinya kan mendoakan para arwah leluhur. Itu juga begitu. Kenapa ruwah itu kok hanya setiap kali menjelang Ramadan? Ya karena memang ngiras-ngirus di samping menghormati leluhur juga menyambut kedatangan Ramadan. Bisa disebut ruwah atau megengan yang mengagungkan rumah istilah. Di situ ada ya sedekah, ada nilai kirim doa pada para arwah leluhur. Soalnya wong Jawa gini biasa nih wong Jawa. Khususnya wong Jawa loh. Wong Jawa ki biyen kena nek ilailu. Mangan ramangan sing penting kumpul. Artinya biasanya nek kumpul mesti nek mangan. Nah, istilah iku wis istilah kuno, Pak. Nek zaman saiki wis ora kanggo. Nek mangan ramangan kumpul, ya akhirnya ya gak mangan tenan. Zaman saiki. Ya, maksudnya gini, hubungan emosional itu masih begitu kentalnya, ya, antara keluarga itu. Tidak hanya terputus oleh sebuah kematian. Artinya masuk keluarga nih wis mati. Rasanya ning ati iki jek nyambung terus. Wong iku biasanya, Pak. Niki yang saya rasakan nih biasanya loh. Ketika kita lagi mengalami kesulitan banget, entah itu apa gitu. Yang kita ingat mungkin keluarga. Begitu juga sebaliknya. Manakala kita mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Anggap aja nek cara wong Jawa enteng-entenge lagi mangan enak. Kuwi yo eling keluarga. Ya. Lagi mangan enak ngono eling oh ngene no sing kono ki ya apa ceritane. Kene mangan enak-enakan sing kono ya apa ya. Biasanya kan ingat begitu toh? Nah, kita juga begitu. Di saat kita lagi bahagia sedang-sedangnya menyambut hari besar, bulan besar, kita tidak melupakan keluarga yang di sana. Iso cara bahasanya kena diomongi, diwerui leluhur kita. Mbah, kita niki lagi seneng nyambut datangnya bulan Ramadan. Cara ngono dikei weruh, ngawerui leluhur. Padha karo iku. Sampai diagungke. Bapak Bapak Ibu yang makan Allah Subhanahu wa taala, ini pas ada kesempatan sholawatan. Tadi saya sebetulnya menyiapkan beberapa lagu, tapi takut saya kesaingan. Suaranya wapi-wapi enak-enak. Saya kira nggak jadi. Cuma satu lagu yang mungkin bisa kita semak dalam menyambut bulan Ramadan. Sini aku lagi ngapal lagi mau. Monggo Kang. Nggih. Iringi. Lagune lali ya. Nyambut Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Turu putih, wis mari turu putih. Turu bathok. Turu bathok wis mari. Ada tadi saya catat itu. Apalnya aja ya? Belum apalnya seawan. Makan roti, jangan berdiri. Kalau jatuh, kita yang rugi.
bersihkan hati, sucikan diri, sambut Ramadan sebentar lagi. Sholawat tunggu Rajab. Allahumma barik lana jaba wa sya'bana. Bantu tore. Ulangi. Allahumma barik lana bi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana bi Rajab wa sya'bana qasidana. Makan roti jangan berdiri, mati jatuh kita yang rugi. Bersihkan hati, sucikan diri, sambut Ramadan sebentar lagi. Makan roti jangan berdiri, kalau jatuh kita yang rugi. Bersihkan hati, sucikan diri, sambut Ramadan sebentar lagi. Barik lana balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana mugi-mugi kita sedaya diparingi umur dawa saged nglampahi ibadah puasa. Ya Allah Maha Kuwasa, mugi-mugi kita sedaya diparingi umur dawa saged nglampahi ibadah puasa. Allahumma sebagai penutup, mohon maaf. Jadi saya ingat akan qaul dari Al-Imam Al-Ghazali. Asli jenenge asma beliau adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Terkenal dengan julukan Imam Ghazali. Ini sebagai penutup sekaligus sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Beliau berkata demikian, la futuha illa bil quwwah wa la quwwata illa bil jama'ah wa la jama'ata illa bi silatul rahim. Tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan kecuali dengan melalui quwwah. Quwwah itu kekuatan, power, kemampuan, keilmuan. Ini kunci. Tidak ada sebuah keberhasilan tanpa adanya power, kekuatan. Yo kekuatan duite, kekuatan kemampuan pikire, kemampuan ilmu dan kekuatan pendukung lainnya. Tidak ada kekuatan itu bisa wujud, bisa diraih illa bil jamaah, kecuali melalui
persatuan, kebersamaan, kekompakan, dan persahabatan kayak ini. Dan ini perlu, makanya untuk mencapai kekuatan perlunya ada begini. Dan ini tidak mungkin terwujud illa bisilatir rahimi, kecuali dengan menjalin saling silaturahim satu sama lain. Ini kunci. Tidak ada kesuksesan tanpa adanya kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa adanya persatuan, dan tidak ada persatuan kalau tidak saling rukun, silaturahim, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Camat, Pak Tris, Pak dan saya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf manakala saya tidak bisa memberikan hal yang memuaskan Bapak Ibu sekalian, karena ini yang memang kemampuan saya berbagi. Sekali lagi kurang lebihnya maaf manakala apa yang saya sampaikan ada yang kurang bisa dipaham dan sebagainya. Jadi sebetulnya saya merasa bangga dan tersanjung manakala diundang Pak Tris. Atase wong sangata diundang mrene kon ngaji lho. Kayak ceritane biyen sering ngundang wong Balikpapan. Waduh, Balikpapan lek saiki kelas wong sangata suruh ngaji. Saya bilang la haula wala quwata illa billah. Eling-eling Pak Tris niki sak anu Pak, sak daerah kalih kula nggih panggih ngeten mriki. Ngertose kenali ngeten mriki. Sangatan. Ini Allah kumpulkan, kita kumpul temoknya di sini, ya intinya iki lo saudaramu, iku saudaramu. Saya sedang menjalin persaudaraan. Tadi kita ingat Pak Tris sudah menyampaikan tadi ada niat besar. Beliau ada niat ke Dewan Provinsi. Kalau ada saudara kita, ngapain yang lain? Kalau ada yang baik, ngapain yang cari yang lain? Waduh, betul ini dikira aku promosi kira ya. Ya, itulah intinya. Mohon maaf sekiranya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.